calon guru penggerak angkatan 5 ada tugas untuk mewawancarai Ibu mengenai dalam pengambilan keputusan, Bu. Adapun pertanyaannya, Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Ibu? Terima kasih, saya akan mencoba pertanyaan atau wawancara yang diajukan oleh Ibu Tutik Poncowati SPD selaku calon guru penggerak. Dalam setiap permasalahan yang kita hadapi itu penting untuk mengambil suatu keputusan. Nah, keputusan yang kita ambil itu harus keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan dan juga tidak bertentangan dengan peraturan dan regulasi yang berlaku. Untuk cara mengetahui atau mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan atau bujukan. Karena untuk kasus yang dilema etika itu merupakan dua kasus yang sama penting, kemudian bertentangan. Jadi kita harus mengidentifikasi dulu. Kasus itu termasuk yang dilema etika ataupun yang bujukan moral. Kalau yang bujukan moral itu kan suatu kasus yang mempermasalahkan benar dan salah. Pertanyaan yang kedua ya, Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama memiliki nilai kebajikan? Dalam saya menjalankan tugas untuk pengambilan keputusan di sekolah, khususnya untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan, yaitu sama-sama benar. Nah, yang kita utamakan adalah yang kriterianya mendesak dulu. Itu yang paling utama. Dua kasus sama penting, tetapi yang kita utamakan yang kasus mana yang mendesak harus diselesaikan saat itu juga. Yang ketiga ya, Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur yang saya lakukan, yang pertama tadi kan mengidentifikasi kasus-kasus yang ada, kemudian mengambil langkah kasus mana yang akan diselesaikan terlebih dahulu, kemudian yang ketiganya untuk membuat perencanaan kalau mungkin, kemudian pengambilan tindakan. Yang selanjutnya pertanyaannya ya, Bu, hal-hal apa yang selama ini Ibu menganggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Masih ingat bahwa kasus yang dilema etika itu pengambilan tindakan. Yang selanjutnya pertanyaannya ya, Bu, hal-hal apa yang selama ini Ibu menganggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Masih ingat bahwa kasus yang dilema etika itu merupakan dua kasus yang sama, namun bertentangan. Nah, untuk pengambilan keputusan harus mana yang efektif. Efektif itu bisa efektif waktunya, efektif pengambilan keputusannya. Kalau kita mengambil keputusan dalam efektif pengambilan keputusan berdasarkan dilema etika, itu berdasarkan dengan waktu, itu berarti kita menentukan waktu yang tepat untuk penyelesaian kasus tersebut. Selanjutnya, apa saja selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam pengambilan keputusan kita biasanya masih menggunakan rasa gitu, tidak semua ya. Jadi naluri itu masih menyertai kita dalam pengambilan keputusan, meskipun kita juga harus berdasarkan peraturan atau regulasi yang ada. Namun naluri sebagai teman, sebagai atasan itu juga akan mempengaruhi juga. Salah satu contohnya, ada kasus yang sangat mendesak seperti saat ini, kegiatan saya dengan Bu Tutik, contohnya nih, ada dua kasus kan sama ya. Panjenengan mengikuti lokakarya yang untuk PSP sekolah penggerak. Namun Bu Tutik sendiri ini kan juga melakukan kegiatan untuk CGP. Nah, solusi yang saya ambil penyelesaian ini kan harus segera karena pelaksanaan besok pagi, hari Selasa. Nah, untuk memudahkan atau semua bisa berjalan dengan baik, kita menggantikan guru yang termasuk komite pembelajaran. Jadi solusi itu yang saya ambil. Terima kasih.
Selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah penyelesaian masalah? Apakah langsung atau gimana? Untuk jadwal dalam penyelesaian masalah, kita lihat dulu masalah apa yang kita ambil. Tadi kan kita fokusnya pada waktu tadi Ya, nih. Waktu itu segera atau membutuhkan lama, waktu yang lama. Jadi ada harus selesaikan atau boleh menggunakan waktu setelah atau besok ya. Nah, itu berarti jadwal. Kalau untuk yang segera itu tidak perlu memerlukan jadwal, harus segera karena pelaksanaan besok pagi, hari Selasa. Nah, untuk memudahkan atau semua bisa berjalan dengan baik, kita menggantikan guru yang termasuk komite pembelajaran. Jadi solusi itu yang saya ambil. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah penyelesaian masalah? Apakah langsung atau gimana? Untuk jadwal dalam penyelesaian masalah, kita lihat dulu masalah apa yang kita ambil. Tadi kan kita fokusnya pada waktu tadi nih. Waktu itu segera atau membutuhkan lama, waktu yang lama. Jadi harus selesaikan atau boleh menggunakan waktu setelah atau besok ya. Nah, itu berarti jadwal. Kalau untuk yang segera itu tidak perlu memerlukan jadwal. Namun jika membutuhkan waktu lama, itu kita bisa membuat jadwal sesuai dengan waktu penyelesaian kasus tersebut. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Dalam mengambil suatu keputusan itu biasanya saya tidak mengambil secara sendiri nih. Saya juga bisa bermusyawarah dengan dewan guru, kemudian ada juga komite sekolah. Jadi itu salah satu dukungan dari berbagai pihak untuk mempermudah dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di satuan pendidikan kami. Yang terakhir ya Bu, dari semua hal ini tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika? Dalam pengambilan keputusan dilema etika itu memang ada istilahnya dengan masih menggunakan subjektivitas ya. Namun objektivitas itu juga penting. Karena di sini dalam situasi tertentu subjektivitas memang masih diperlukan untuk pengambilan keputusan. Jadi kasus-kasus yang melibatkan subjektivitas, namun yang paling penting adalah kita juga sesuai dengan regulasi, kemudian peraturan, dan keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Terima kasih ya Bu atas pengalaman ini tadi tentang pengambilan keputusan, sehingga bermanfaat sekali buat saya nantinya. Selamat berjuang. Ya, Semoga berhasil Amin. CGP-nya menjadi guru penggerak. Amin.